Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsuri Gimastia dengan NPM 241705111. Di sini saya akan mengerjakan lebih ke menjelaskan uap kecerdasan buatan yang sudah saya buat. Di sini kita membuat program sesuai tema yang ditentukan, kemudian menjelaskan melalui video ini. Di sini saya mendapatkan tema 1, yaitu diagnosa tingkat burnout mahasiswa saat penyusunan skripsi. Nah, deskripsi kasusnya nanti kita bacain aja di collab-nya. Nah, pokoknya peraturannya di sini input outputnya harus unik, terus menggunakan fuzzy logic dan sistem pakar, wajib memiliki input manual, visualisasi fungsi keanggotaan, sama ngerjain collab. Mungkin kita langsung aja ke yang sudah saya buat. Nah, di sini UAP kecerdasan buatan membuat program yang mengimplementasikan fuzzy logic dan sistem pakar dengan tema 1, karena NPM saya 241705111. Nah, temanya yaitu tingkat burnout mahasiswa saat penyusunan skripsi. Deskripsinya nggak usah saya bacain ya, saya bacain ini aja. Sistem ini menggunakan pendekatan fuzzy logic. Nah, di sini saya menggunakan metode Mamdani karena ada 3 kan, Sukamto, Mamdani, sama satu lagi saya lupa. Nah, saya milih Mamdani karena lebih fleksibel aja sih, ada di contoh kakaknya juga untuk udah pernah dipelajarin gitu. Nah, untuk menghitung indikator subjektif mahasiswa akhir yang kemudian diintegrasikan dengan sistem pakar untuk memberikan rekomendasi penanganan psikologis dan akademik yang spesifik berbasis aturan pengetahuan. Jadi di outputnya nanti kita bakal ngasih tahu kayak kalian harus perlu istirahat dulu or something gitu. Inisialisasi variabel input output. Inputnya itu yang pertama ada tekanan sosial. Jadi tekanan sosial nih sebenarnya seperti yang saya ketahui, kalau misalnya kita lagi nyusun skripsi itu pasti banyak banget tekanan sosial. Salah satunya ditanya pertanyaan kapan lulus, kapan sempro, kapan semhas gitu kan. Nah, itu yang bikin kita mendapatkan tekanan sosial. Makanya saya di sini mengklasifikasikan itu rendah kalau misalnya tingkat keseringannya 0 sampai 4, sedang 3 sampai 7, dan tinggi 6 sampai 10. Kalau misalnya udah mentok gitu berarti kayak udah tiap hari ditanyain gitu. Terus intensitas revisi dari dosen itu minornya 0 sampai 4, wajarnya 3 sampai 7, mayornya 6 sampai 10. Durasi penundaan, kan dalam 1 minggu ini kita kadang nyanyain waktu kan. Kalau misalnya harusnya sehari kita nyediain waktu untuk skripsi 6 jam, terus seminggu itu kita ada beberapa hari kayak nggak ngerjain, malah main gitu. Nah, itu dalam skala satu hari atau 24 jam dalam seminggu itu akumulasi kira-kira waktu yang terbuang sia-sia itu berapa sih dalam kita menunda-nunda. Nah, gitu. Nah, habis itu kita lanjut ke konsumsi kafein. Kalau konsumsi kafein itu saya klasifikasikan 0 sampai 7 karena kan kadang kita harus minum kafein ya kalau misalnya mau fokus. Kalau saya sendiri sih begitu ya. Jadi kalau misalnya sehari itu udah minum lebih dari 2 gelas nih bisa tinggi sampai 5 gelas. Kalau berlebih itu 4 sampai 7 gelas. Variable outputnya saya tingkat burnout tentu seperti yang di mau soal. Nah, ini ada klasifikasinya 0 sampai 40, skornya itu aman, masih aman lah. Fase stres itu 30 sampai 75, dan burnout parah tuh 65 sampai 100. Aturannya di sini ada kubu-kubunya saya buat. Kalau misalnya kubu burnout banget, krisis, itu rule pertama kalau misalnya tekanan sosial tinggi, revisinya itu tinggi juga, durasi penundaannya juga kronis banget, konsumsi kafeinnya berlebih, itu udah pasti krisis. Habis itu kalau misalnya dia revisinya tinggi, mayor, penundaannya kronis, dia juga krisis. Terus dia kalau misalnya ada tekanan sosial tinggi, penundaannya kronis, itu krisis, dan penundaannya kronis, konsumsi kafeinnya berlebih, itu masuk krisis. Fase stres. Nah, kalau di tengah-tengah ini masih middle, itu tekanan sosial tinggi, penundaannya juga sering, ini masih di tengah-tengah, itu stres. Kalau pokoknya di sini kalau misalnya di tengah-tengah stres, dan kalau misalnya dia rendah ya masuknya kubu aman atau kubu chill. Tapi perlu di notes teman-teman, di sini saya bukan yang make semua rule jadi sempurna banget. Saya udah mengusahakan ini ada 14 rule yang lumayan cukup lah untuk klasifikasi tingkat dini dari burnout. Namun penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan lebih banyak dan lebih spesifik dari
rule-nya tersebut. Nah, oke, di sini import library yang saya gunakan yang pertama ada NumPy. Di sini untuk membuat rentang angka skala variabel, kan kita kan menggunakan variabel nanti. Nah, di sini tapi kita sebelum pakai skfuzy ini kita harus install dulu pip install scikit fuzzy untuk kalau misalnya segala macam ini buat ngerakit komponen sistem Baqarah, sama untuk gambar kurva matematika fuzzy, sama dia nanti bakal digunakan untuk nge-compute dari rumus fuzzy Mamdani. Kita pakai Mamdani yang centroid teman-teman, jadi rumusnya 1/3 dikali bobot alasnya. Terus matplotlib ini buat nampilin grafiknya. Oke, definisi variabel fuzzy. Kita ngedefinisiin ada 4 variabel inputnya, yaitu tekanan sosial, intensitas revisi, dan durasi penundaan, serta konsumsi kafein. Sedangkan variabel outputnya kita menggunakan tingkat burnout-nya. Nah, di sini saya udah kasih tahu skala-skalanya. Oke, lanjut untuk permodelan fungsi keanggotaannya atau fuzzification. Dari fuzzification ini, kalau misalnya rendah dia dari 0,04, sedang 3,57, tinggi 6, 10, 10. Nah, sebenarnya ini lebih ke ngegambarin dari grafiknya teman-teman masing-masing. Kita bisa lihat langsung aja grafik dari visualisasinya. Nah, untuk tekanan sosial dia dimulai dari sini nih 3, habis itu di sini 7, dia dimulai dari 0 ke 4, dari 6 ke atas. Nah, makanya di grafiknya kayak gini. Sama juga dengan yang revisi, durasi penundaan. Nah, konsumsi kafein ini dia grafiknya agak miring karena seharusnya dia kan 3,5 ya kalau dia mau tengah. Tapi kalau misalnya 3,5, nanti dia grafiknya bakal mandet di sini. Karena kan kita kalau minum kopi dalam hal yang bulat ya teman-teman, bukan setengah-setengah kayak 4 gelas kopi. Agak jarang juga kalau 3,5, makanya saya membuatnya dia di 4 aja untuk grafiknya. Oke, sebentar. Nah, yang ini untuk tingkat burnout-nya, grafiknya dari 30 ke 70, 60 ke 100 ini burnout gitu ya teman-teman. Lanjut untuk pembentukan rule base-nya berdasarkan yang sudah saya definisikan di awal. Nah, di sini kubu krisis tuh dia ada 4 kan, di rule 1, rule 2, rule 13, dan rule 14. Kubu fase stress ada 3, 4, 5, 6, 7, sedangkan kubu aman ada 8, 9, 10, 11. Terus yang aman banget ini kalau misalnya dia udah paling bawah teman-teman, kayak dia nggak ada tekanan sosial, nggak ada revisi, nggak penundaan, dan juga jarang nunda atau bahkan nggak ada. Habis itu dia wajar kafeinnya kayak cuman 0, bahkan nggak minum kafein, itu dia 0. Nah, habis itu kita masukin semua aturan yang ada ini ke dalam inference engine. Jadi kita masukkan semuanya ke inference engine dari rule 1 sampai rule 14 yang mana aja sih yang dia memenuhi. Terus dia bakal dimasukin ke control system simulation dari sistem burnout. Nah, kalau udah, di sini merupakan proses defusifikasi teman-teman. Maksud proses defusifikasi adalah tahap mengubah keputusan fuzzy yang berbentuk area hasilan grafik kombinasi menjadi satu nilai numerik tegas atau skor tingkat burnout-nya. Nah, di sini karena kita mau interaktif, maka kita menggunakan input dari data user teman-teman. Di sini saya nanti minta input variabel sosialnya, variabel revisi, variabel penundaan, dan variabel kafein. Itu kita kasih tahu nih, kalau skala tekanan sosial kamu tuh berapa sih kira-kira 0 sampai 10. Terus juga skala intensitas revisi laporan dari dosen 0 sampai 10. Durasi penundaan kalian tuh dalam seminggu kira-kira 0 sampai 24 jam itu berapa, dan masukkan konsumsi kafein harian kalian gitu. Terus kalau udah dimasukin nilai input itu ke dalam mesin inference fuzzy-nya, maka di sini simulasi burnout input masukin dari ini tadi yang dimasukin, dideklarasiin. Kalau udah, dia nanti bakal nge-compute. Nah, ini simulasi burnout compute ini merupakan function dari Python-nya itu sendiri teman-teman. Jadi dia nganuin rumus centroid di fuzzy Mamdani-nya. Itu rumusnya seperti yang saya bilang tadi,
1/3 dikali titik panjang alasnya. Nah, habis itu nanti dia bakal ngasih tahu skor burnout-nya. Nah, habis itu ini untuk skor, kalau misalnya dia 0 banget itu dia paling minimal, dan kalau misalnya dia maksimal banget dia bakal muncul nanti alertnya. Oke, kalau misalnya skor burnout di bawah 40 dia chill. Kalau dari 40 sampai 75 itu dia fase stres atau burnout ringan sampai sedang. Sedangkan kalau krisis itu dia udah di atas 75 gitu. Nah, ini buat menampilkan grafiknya. Di sini saya bakal nandain aja untuk kalau misalnya kondisinya aman nanti dia bakal ada alert. Kalau misalnya dia nggak aman nanti juga dia ada alert. Mungkin kita bisa coba aja dari yang aman sama yang nggak aman dulu ya. Misalnya kita masukin 0 0 0 0. Nah, dia bakal nampilin grafik defusifikasinya dengan skor 0, serta dia bakal ada alert kondisi 100% aman dan stabil atau tidak ada burnout. Oke, kalau misalnya dia lanjut ke maksimal, kita coba ya. Ini 10, ini 10 juga, ini 24, ini 7. Nah, dia hasilnya bakal krisis banget, kondisi 100% burnout, waspada dan ambil istirahat total. Nah, jadi kalau misalnya kita coba dengan input-input yang memungkinkan lainnya ya teman-teman. Contohnya kita bakal masukin coba 5 terus minggu itu kita nunda 12 jam misalnya. Terus kopinya misal sehari kita minum 4 tuh udah parah kan. Nah, dia masuk ke tengah teman-teman, ke 53,33. Tingkat burnout Anda tergolong stres, Anda mulai jenuh, silahkan ambil waktu istirahat dan refreshing selama 1-2 hari gitu ya kan. Habis itu kenapa sih dia masuknya ke stres atau dia tengah? Karena pada input tersebut hanya kurva fase stres yang aktif secara penuh 1.0 akibat rule 5. Di sini rule 5-nya. Nih, karena tekanan sosialnya sedang, intensitas revisinya masih wajar, dan tingkat burnout-nya itu dia masuknya ke stres. Karena fase sapu jagat ini yang aman bangetnya kan di-clear kan, karena dia pasti masuknya ke stres, sehingga berdasarkan metode centroid defusifikasinya yang berbentuk segitiga simetris berada di tepat titik yang 53 tadi teman-teman. Jadi dia masuknya ke stres dari rule 5-nya. Kalau misalnya kita mau coba lagi, itu kita coba yang kemungkinan bakal ini deh, biasa aja. Berapa ya? Yang paling minimal aja kali ya. Nah, ini dia 14 ya kan. Karena dia masih aman semua teman-teman. Masih belum terlalu sering ditanya kapan lulus, terus intensitas revisinya masih minor, masih rendah, masih durasi pengerjaannya juga cuma nunda dikit per minggu, dan cuma minum 1 gelas kopi per hari. Nah, itu karena ini dia masih sangat rileks, sehingga kurvanya itu yang terasa penuh masih yang awal aja teman-teman. Jadi dia nggak yang bakal stres karena dia masih semuanya wajar. Ya, makanya dia di sini. Terus kita coba lagi untuk yang tinggi banget. Misalnya kita mendekati yang fase stres banget ya. Misalnya temennya 8, sering banget nih ditanyain dia kesian nih. 88 nih, dia nunda mulu ya seminggu, terus kopinya udah 3 nih misalnya. Nah, tuh kan dia tergolongnya stres, dia dapatnya merah,
burnout berat, tingkat stres kritis, ambil jeda istirahat mengerjakan skripsi hingga cukup pulih, dan hubungi konselor sebaya atau hubungi temanmu lah istilahnya, jangan sendirian, karena kan kalau misalnya sendirian kita makin stres, makanya dia di sini ya. Jadi sebenarnya sistem ini untuk membantu kita mendeteksi tingkat stres dini. Jadi kalau misalnya kita udah bingung, kita ini udah stres belum sih, kita ganggu, ngerasain psikologisnya udah nggak tenang, mungkin kita bisa memakai sistem ini untuk mendeteksi sehingga kita dapat memvalidasi perasaan kita, teman-teman. Sehingga kesimpulannya itu sistem berhasil mengintegrasikan logika Fuzzy, metode Mamdani dengan 14 aturan untuk mendeteksi tingkat burnout mahasiswa yang sedang menyusun skripsi secara rasional berdasarkan variabel tekanan sosial, intensitas revisi, durasi penundaan, dan konsumsi kafein. Solusi keterbatasan geometrinya, penggunaan metode sentroid secara alami menghasilkan nilai tengah geometris seperti skor 1333 saat input rendah. Sistem ini menyempurnakan kelemahan tersebut dengan menerapkan override, yang dimana kalau misalnya dia mutlak 0 dia bakal 0, dan kalau misalnya mutlak 100 dia bakal krisis ekstrim. Terus sinkronisasi visualisasinya kita menggunakan grafik, sehingga kalau misalnya 0 dia muncul notif alert, dan kalau misalnya dia 100 dia bakal burnout, serta kita menggunakan legend. Di sini ada aman, fase stres sama krisis. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.